Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sebelum perkuliahan tentang hukum kewarisan Islam ini kita mulai. Mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan semuanya diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk keberkahan kita semua, kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita masing-masing. Mohon namanya disebut. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adik-adik dan saudaraku semua yang mungkin nanti akan mengikuti melalui YouTube Bustanul Hikmah, YouTube pesantren kami yang ada di Dumbi Agung, Kecamatan Kembangbau, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persoalan hukum kewarisan Islam, tapi dalam hal prakteknya, praktek menghitung hukum kewarisan Islam. Dalam persoalan menghitung hukum kewarisan Islam ini, kita sudah membekali adik-adik semua. Mungkin adik-adik mahasiswa yang di rumah juga sudah punya. Mohon untuk di print yang saya bagikan itu. Ada 3 halaman yang saya bagikan ini, dan 3 halaman ini adalah acuan utama untuk membahas hukum kewarisan Islam ini. Dalam rangkaian hukum kewarisan Islam ini, saya nanti akan menggunakan gambar sebagaimana mungkin Bapak Ibu guru biologi dulu ketika menggambarkan antara perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Oke, saya lanjutkan. Dalam hukum kewarisan Islam, dalam teori pernah kita kaji bahwa rukun mewaris itu ada 3. Pertama ada pewaris, yang kedua ada ahli waris, yang ketiga ada harta waris. Pewaris syaratnya 1, harus mati. Nah, itu syaratnya. Sugih kok apa, kalau belum mati maka hartanya belum bisa dibagi. Yang kedua ahli waris, syaratnya 1, harus hidup. Jadi pewaris syaratnya harus mati, ahli waris syaratnya harus hidup. Nah, yang ketiga adanya harta warisan. Jadi harta warisan ini syaratnya 1 juga, apa? Ada yang meninggal, ada ahli waris, tapi nggak punya harta peninggalan, ya nggak ada yang dibagi, maka tak akan pernah terjadi kewarisan. Oke, saya akan langsung mulai. Mohon diperhatikan bagi yang di rumah tentang gambar-gambar atau kode yang akan saya buat. Misalnya P kawin dengan Q. P ini perempuan. Perempuan ini saya lambangkan panah ke bawah. Ini tanda kode perempuan. Q saya lambangkan kode ke atas. Nah, ini lanang. Karena laki-laki biasanya ke atas. Nah, ini P kawin dengan Q, punya anak A. Punya anak A. Maka P kawin dengan Q punya anak A ini nanti akan ada yang mati. Misal Q saya matikan. Nah, Q dimatikan. Kalau Q mati, secara umum ahli warisnya Q siapa? P dan A. P statusnya apa? Istri. A statusnya? Oke, oleh karena itu lihat, mungkin adik-adik mahasiswa yang mengikuti dari rumah, lihat di bagian yang terakhir.
halaman yang terakhir, cara menghitung. Oke, saya minta satu orang yang ada di ruangan ini untuk membaca cara menghitung. Monggo, Mas Erwin. Oke. Yang pertama itu identifikasi ahli waris dengan benar. Oleh karena itu adik-adik yang di rumah, mahasiswa Winsa, mohon untuk di-print, wajib di-print file yang saya bagikan di WA itu. Jadi yang pertama identifikasi ahli waris dengan benar. Bagaimana cara mengidentifikasi ahli waris dengan benar? Lihat gambar ini. Adik-adik ikuti rute yang saya berikan, insya Allah paham. Gampang kok, persoalan waris itu gak angel. Jadi, identifikasi itu bagaimana? Pastikan siapa yang meninggal. Oh, dalam hal ini yang meninggal adalah Q. Q itu statusnya apa di sini? Suami dari P. Maka di sini langsung dicari ahli warisnya Q. Ya, ahli warisnya Q siapa? P. Nah, P ini statusnya apa dengan Q? Ini caranya mengidentifikasi. P statusnya apa dengan Q? Istri. Ditulis istri. Oke. Selanjutnya ahli waris yang lain selain P. A. Statusnya A dengan Q itu apa? Anak. Jadi patokannya adalah Q yang meninggal. Untuk mengetahui dia statusnya apa, patokannya Q atau pewaris yang meninggal. Fahim tum? Oke, anak di sini pastikan jenis kelaminnya. Laki-laki apa perempuan? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Oke, sekarang setelah identifikasi ahli waris, baru yang kedua, monggo Mas Erwin. Tentukan bagian masing-masing ahli waris dengan benar. Bagaimana cara menentukan? Buka halaman pertama. Nah, buka halaman pertama. Sekarang saya minta satu orang untuk membaca. Mbak Silvi. Ini kan identifikasi istri. Maka baca bagian istri. Yang cocok dengan kondisi gambar ini mana? Monggo dibaca dulu. Istri, bagian istri. Istri, seperempat. Jika mayit tidak meninggalkan anak cucu, baik laki-laki atau perempuan. Nah, itu anak atau cucu. Oke, yang kedua. Seperdelapan. Jika mayit meninggalkan anak atau cucu, baik laki-laki atau perempuan. Di sini mayit punya anak apa tidak? Punya, yaitu A. Kalau mayit punya anak yaitu A, maka yang cocok seperempat apa seperdelapan? Kenapa seperdelapan? Karena mayit meninggalkan anak. Tulis seperdelapan. Oke, sekarang anak laki-laki. Anak laki-laki. Saya minta tolong Mbak, monggo baca. Cari anak laki-laki. Bagian anak laki-laki, asoba atau sisa. Selamanya anak laki-laki mendapatkan bagian sisa. Ingat-ingat. Selamanya anak laki-laki mendapatkan bagian sisa. Anak laki-laki nggak punya bagian setengah, seperdelapan, seperempat, nggak punya. Anak laki-laki selamanya bagian asobah. Asobah itu sisa. Di sini asobah saya buat kode ain ke atas. Cedung. Nah, kalau ada ain ke atas ini berarti kepanjangan dari asobah. Oke. Fahimtum langkah yang kedua? Oke, sekarang langkah yang ketiga, Mas Erwin. Tentukan asal masalah. Sekarang ini kan langkah ketiga. Lihat ini adik-adik.
setelah ada 1/8 dan asoba begini, sampean kasih garis bawahnya. Sampean tulis AM. Bukan temannya FM ya. Radio bukan. Asal masalah. Di sini dicari asal masalah. Bagaimana cara mencari asal masalah? Lihat halaman yang ketiga, bagian tengah. Cara menentukan asal masalah. Monggo, lanjut Mas Irwin. Cara menentukan asal masalah. Sebentar, sudah tahu semua tempatnya? Oke, lanjut. Cari KPK dari penyebut masing-masing bagian ahli waris. Oke, cari KPK. Kelipatan terkecil. Nah, ini model hitungan kita saat masih SD atau MI. Ya, cari KPK. Kelipatan terkecil dari penyebut. Di dalam matematika kita kenal, misalnya ini 1/8 saya ambil. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Nah, cari KPK masing-masing penyebut dari yang tertera di bagian sini. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh dulu. 1/8 berarti penyebutnya 8. Ini asobah, nggak ada penyebutnya. Langsung turunkan asal masalahnya 8. Karena nggak ada saingannya, nggak ada KPK-nya lagi. Hanya 8 tok yang tertera di sini. Contoh, ini untuk mencari asal masalah. Saya buat yang gambar yang sebelah kiri saya. Sini. Misal di sini tertera 1/8, tertera 1/2. KPK 2 dan 8 berapa? Oh kok 4 lah dibagi. Sesuatu yang bisa dibagi oleh 8 dan 2, tapi yang terkecil itu KPK. Saya tak ketak kan kok. Sesuatu angka yang bisa dibagi oleh 8 dan 2, tapi terkecil 8. 8 bisa dibagi 8, bisa dibagi 2. Tapi yang terkecil kan, 16 kan bisa. Tapi kan masih ada yang lebih kecil, yaitu 8. Oh, 12 bagaimana? 12 bisa dibagi 2, tapi nggak bisa dibagi dengan 8. Kalau dibagi dengan 8, koma, tidak boleh. Harus genap. Tidak boleh ada koma. Fahim tum? Contoh lagi. Misalnya tertera di sini 1/4, 1/6, 1/3. KPK dari 3, 6, dan 4. Yang paling huruf yang paling kecil, angka yang paling kecil yang bisa dibagi 4, 6, 3. 12. Berarti mulai nyambung sudah. Saya kasih contoh lagi. 1/8, 1/6, 1/4. Yang terkecil bisa dibagi 4, 6, dan 8. 24. Bisa dibagi 8, bisa dibagi 6, bisa dibagi 4. On semua? Fahim tum? Oke. 12 bagaimana? 12 bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, tapi nggak bisa dibagi 8. Cari yang lebih gede. 24 ketemunya. 16 bisa dibagi 8, bisa dibagi 4, tapi nggak bisa dibagi 6. Oh, ketemunya 24 yang terkecil ini. Nah, inilah cara mencari KPK. Oke, kembali ke hitungan. 8 yang bawah nggak ada saingannya, hanya 8. Maka turunkan 8. Oke, lanjut. Cara menghitung yang poin ke 4. Kok itu? Yang atas. Nomor 4, yang atas. Tentukan saham masing-masing ahli waris dengan cara kalikan asal masalah dengan bagian masing-masing ahli waris. Coba diulang. Tentukan
tentukan saham masing-masing ahli waris dengan cara kalikan asal masalah dengan bagian masing-masing ahli waris. Oke, lihat ini adik-adik. Sekarang ini namanya kan asal masalah. Langkah selanjutnya, tentukan saham. Saham itu bagian masing-masing ahli waris. Contoh, ini 8. Caranya bagaimana ini? 8 dibagi 8. Atau 8 kali 1/8. 8 dibagi 8 berapa? 1. Nah, ini sahamnya berarti. Sahamnya 1. Sisa, ini kan sisa. Maka kalau sisa ini 8 dikurangi 1. 7. Fahim tum? Gampang. 8 bagi 8. 1. Rutening ini tok. Ini kan sisa. Ya, 8 dikurangi 1, ya 7. Nah, langkah selanjutnya. Menentukan jumlah saham dengan cara tambahkan masing-masing saham ahli waris. Oke, lihat ini. Ini namanya saham. Ini namanya saham. Ini tambahkan ini. Ketemu di sini. 8 ini yang belakang namanya jumlah saham. Fahim tum? Lanjut. Menentukan jumlah harta yang diterima oleh masing-masing ahli waris dengan cara saham dijadikan pembilang dan jumlah saham dijadikan penyebut lalu dikalikan dengan jumlah harta yang mau dibagi. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, sudah selesai dek. Tinggal satu langkah tok selesai. Mencari bagian masing-masing. Caranya bagaimana? Ini saham jadikan penyebut, jadikan pembilang. Berarti di atas 1. Jumlah saham jadikan penyebut 1/8. Ini 7. Jadikan pembilang. Ini jadikan penyebut 8. Kali harta. Selesai wis. Lemari. Gak banyak. Hartanya berapa? Lihat tergantung. Contoh. Misal Ki meninggalkan harta 24 M. Ember maksudnya. Misal itu ngomong soge kok. Ki mati itu meninggalkan harta 24 M. Maka kalikan hartanya ini 24 M. Nah, 24 M kali 1/8. Berarti kan 24 dibagi 8. Berapa? 3 M. Anak laki-laki 24 M kali 7 dibagi 8. 21. Wong sisanya tadi. 20 M, 21 M. Total 24 M. Selesai. Selesai warisan. Gampang ya? Gampang. Rutenya sampean tahu, paham wis. Oke. Saya tunggu untuk adik-adik menulis apa yang saya terangkan di papan. Sehingga untuk melanjutkan sudah ada kefahaman. Oke? Silakan. Adik-adik, kita lanjutkan untuk materi praktek hukum kewarisan Islam di Indonesia. Kita akan melanjutkan dengan model gambar yang lain. Kalau di sini P kawin dengan Ki hanya punya anak tunggal, laki-laki. Nah sekarang bagaimana kalau punya anak laki-laki dan perempuan? Digandeng dengan perempuannya. Oke, nanti kita akan lihat, kita akan mulai praktek satu-satu. Ini start untuk adik-adik paham. Kalau nanti adik-adik sudah paham, gampang. Isok belajar dewi nanti. Masalah hukum kewarisan Islamnya. Oke, ini saya hapus dulu. Ini biar cepat. Ini sudah semua ditulis? Oke. Saya minta tolong. Mbak, ini saya hapus, saya tak gambar. Oke.
Oke, cukup. Sekarang gambar akan saya perluas. Tolong diperhatikan rutenya. Kalau sampean pegang ini, paham insya Allah. Rutenya nanti diperhatikan, rute penghitungan. Kita akan coba ulang lagi satu-satu rutenya. Untuk memantapkan adik-adik harus bisa. Karena kalau waris ini, sampean paham rute, paham. Urusan bagian berapa, tinggal lihat di sini. Halaman pertama, halaman kedua. Tentang bagian-bagian. Rute harus dipahami. Pokoknya rute ini paham. Itu tok kuncinya. Oke. Sekarang kita lihat. P kawin dengan Q. Punya anak A dan B. A laki-laki, B perempuan. Cuma yang mati kita balik. Kalau yang awal yang mati yang Q. Sekarang yang kita matikan yang P. Jadi yang P yang mati. Nah, kalau P mati berarti Q ini menjadi duren. Duda keren. Nah. Apa mana di duren sawit? Duda keren banyak duit. Oke. Sekarang kita lihat rutenya satu-satu. Yang baca saya mau minta gantian. Habis ini Mas Lutfi yang saya minta untuk baca. Ahli warisnya P. Ahli warisnya P. Saya singkat AW. Ya, temannya KFC. Ahli warisnya P adalah. Saya main tunjuk ya. Ahli warisnya P dalam gambar ini. Mbak Ita. Ahli warisnya P. Q. Statusnya suami. Sebelah kirinya. Lanjut. Ahli warisnya P. A. Statusnya anak apa? Laki-laki. Saya singkat AL. Saya singkat AL, bukan angkatan laut ya. Terus sebelah kirinya B. Anak perempuan. Oke. Ini namanya identifikasi masalah. Poin yang pertama. Di halaman 3 sampean buka rutenya kembali. Rute kembali dicek. Identifikasi ahli waris dengan baik dan benar. Yang kedua. Mas Lut, dibaca. Nah, suami, anak laki-laki, anak perempuan. Ini bagiannya berapa? Tentukan. Nah, untuk menentukan ini, lihat di halaman pertama. Oke, saya minta untuk baca. Mbak Viva. Suami. Setengah kalau mayit tidak ada anak. Nah, lanjut. Dalam masalah ini, mayit meninggalkan anak apa tidak? Meninggalkan. Berarti suami mendapat berapa? 1/4. Oke. Nah, ini paham, Is? Oke. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Tolong diingat, anak laki-laki kalau mewaris bersama dengan anak perempuan, ini nanti akan menjadi asobah. Dua-duanya. Nanti secara real kita baca di bagian. Kalau anak laki-laki kan tadi selamanya asobah, ya. Kita tulis dulu, biar paham. Selamanya asobah. Kita tulis ain kecil. Sekarang kita lihat bagian anak perempuan. Mbak Sofi, tolong dibaca. Bagian anak perempuan setengah jika seorang diri. Jika sendirian, setengah. Terus? 2/3 jika terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, dia 2 orang atau lebih, ada 2 anak perempuan, berarti dia mendapatkan bagian 2/3. Sekarang? Asobah jika bersama dengan anak laki-laki. Nah, di sini kan anak perempuan B mewaris bersama dengan anak laki-laki. Dari 3 poin bagian, mana yang cocok? Asobah. Di sini asobah. Karena di sini asobah anak perempuan, di sini asobah, gandengan jadi satu. Nah,
Saya hapus, saya jadikan jadi satu. Mestinya ya ini asoba, ini asoba. Cuma biar nggak sama, nggak kebanyakan ain, saya jadikan satu. Ainnya saya perpanjang. Nah. Ini namanya asobah. Dalam kajian ilmu faraid, yang anak laki-laki namanya asobah bin nafsi, selamanya asobah. Anak perempuan namanya asobah bil ghair. Nanti cek di bagian teori, buka di buku saya. Oke, langkah yang ketiga sekarang. Baca lanjut Mas Lut. Langkah menghitung. Tentukan asal masalah. Setelah ini tentukan asal masalah. 4, KPK 4. Di sini nggak ada saingannya, berarti langsung 4. Langsung KPK-nya 4. Dari mana? Dari sini. Nggak ada saingannya. Penyebutnya cuma satu, yaitu 4. Maka langsung otomatis menjadi KPK. Mas, belakang, fahim tum? Oke, tinggal mengikuti, faham insya Allah. Oke, lanjut. Setelah itu, Mas Lut, lanjut rutenya. Tentukan saham masing-masing ahli waris. Cara kalikan asal masalah dengan bagian masing-masing ahli waris. Kalikan asal masalah 4 dengan ini. Nah, kalau 4 dikali 1 dibagi 4. 1. Nah, ini sisa. Langsung tulis 3. 4 dikurangi 1 kan 3. Nah, lanjut rutenya. Menentukan jumlah saham. Cara tambahkan masing-masing saham ahli waris. Menentukan jumlah saham. Ini 1, ini saham, 4. 1 tambah 3 kan 4. Oke, lah setelah ini baru untuk menghitung bagiannya. Kalau sudah begini benar wis gampang wis. Nah, yang belakang ini namanya jumlah saham. Oke, lanjut Mas Lut. Menentukan jumlah harta yang diterima oleh masing-masing ahli waris dengan cara saham dijadikan pembilang dan jumlah saham dijadikan penyebut. Dikalikan dengan jumlah harta yang mau dibagi. Oke, ini dijadikan pembilang 1 per, ini dijadikan penyebut 4. 3 dari sini, 4 dari sini. Kali harta. Wis ketemu wisan. Andai hartanya seperti tadi, tidak 24 M, saya buat 24 juta biar nggak kakean ngitungnya. Kan terpaut banyak ya. Hanya M dengan jut ngono tok. Ini 24. Ke apa iki rek? Ini saya kecilkan biar nggak nabrak-nabrak. A B kali 24 juta. Nah, 24 juta ini jumlah hartanya P. Oke. 24 dibagi 4. 6 juta. Nah, sisa kan ini 24 dibagi 3, 24 kali 3 dibagi 4. 24 dikurangi 6, sisanya berapa? 18 juta. 18 juta ini miliknya anak laki-laki dan anak perempuan. Milik berdua. Bagaimana cara membaginya? Nah ini, cara membaginya. Anak laki-laki, anak perempuan. Tolong dicatat. Dicatat. Termasuk yang di rumah tolong dicatat nanti ini. Anak laki-laki, 1 anak laki-laki dihitung punya kepala 2. Duh, bener loro tarik. Jadi 1 anak laki-laki dihitung punya kepala 2. 1 anak perempuan dihitung punya kepala 1. Ini berdasarkan ayat di dalam surah An-Nisa, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bahwa bagian anak laki-laki itu 2 kali lipat dibandingkan bagian anak perempuan. Para ulama faraid biar mudah menghitung adadur ru'us, jumlah kepala. 1 anak laki-laki dihitung kepalanya 2. 1 anak perempuan dihitung kepalanya 1. Maka di sini ditulis anak laki-laki kepala 2. Karena jumlahnya cuma 1 anaknya. Loh, kalau 2 anak laki-laki berarti kepalanya berapa?
4. Lah ngono logikanya. Anak perempuan 1 orang, kepalanya 1. Maka ini jumlahkan. 2 tambah 1, 3. 2/3. 2 dari sini, 3 dari sini. 1/3. 1 dari sini, 3 dari sini. Kalikan 18 juta. Dari sini. Lihat. 18 juta dibagi 3. 6 juta. Nah, 18 juta dikali 2 dibagi 3. 12 juta. 2/1 kan? Laki-laki punya bagian 2/1 dengan perempuan. Lebih banyak 2 kali. 12 juta, 6 juta. Ini pembagiannya. Fahim tum? Silahkan dicatat.